Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami ya Tuhan. Kami mau bukan hanya menyembah-Mu dengan kata-kata kami, tapi dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Itu terimalah pujian penyembahan kami kepadamu. Dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini juga Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup sebagai murid Yesus, sebagai murid Kristus. Matius 10 ayat 24 sampai 39, kita buka Alkitab kita. Matius 10 ayat 24 sampai 39, saya akan bacakan untuk kita semua. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jadi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita merenungkan tentang melayani Tuhan, tentang bagaimana menjadi gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi gereja Tuhan, bukan untuk pergi ke gereja, tapi untuk menjadi gereja Tuhan. Apa artinya menjadi gereja Tuhan? Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan jawaban dari pertanyaan itu. Apa artinya menjadi gereja Tuhan? Menjadi gereja Tuhan artinya kita menjadi murid Kristus. Murid Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata disciple artinya disciplined person, seorang yang telah didisiplinkan. Murid adalah seorang yang telah dididik. Karena itu Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Murid harus mencerminkan gurunya. Kalau Bapak Ibu suka nonton film silat, film kungfu misalnya, kalau berguru pada pendekar mabuk, maka akan muncul pendekar mabuk yang lain. Karena murid itu belajar dari gurunya. Dan apa yang diajarkan gurunya, itu harusnya kemudian menjadi apa yang dimiliki oleh murid. Dan kalau murid tidak mencerminkan guru, maka dia murid yang palsu. Atau gurunya, guru yang tidak mampu. Nah, kalau kita bicara sebagai murid Kristus, menjadi gereja Tuhan artinya kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, Bapak Ibu, Kristus adalah guru yang sempurna. Dia mengajar kita dengan memberikan hidupnya, meneladankan hidupnya. Dan teladan yang diberikannya kepada kita adalah teladan yang sempurna karena dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu orang Kristen, mengaku pengikut Yesus,
harus mencerminkan Kristus. Murid Kristus harus mencerminkan Kristus. Apanya dari Kristus yang harus dicerminkan oleh murid Kristus? Kristus tidak mengajarkan kita untuk meniru tampilan fisiknya. Tapi Kristus mengajarkan kita untuk meniru prinsip hidupnya. Prinsip hidup Kristus harus menjadi prinsip hidup murid-muridnya. Apa itu prinsip hidup Kristus? Kalau kita baca di dalam Injil, Yesus mengatakan seluruh hukum Taurat disimpulkan dengan dua perintah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus mengatakan juga, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus memberi contoh dengan hidupnya, bagaimana dia melayani manusia, bagaimana dia memberi dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus manusia yang berdosa. Prinsip hidup Kristus ini, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, harusnya tercermin dalam diri kita. Ketika kita mengatakan kita adalah murid Kristus, tetapi kemudian hidup kita tidak mencerminkan Kristus sama sekali, maka murid Kristus yang mana? Kata Kristus atau Christ itu kata yang populer menjadi nama orang gitu ya. Kalau di barat banyak kita akan ketemu banyak orang dengan nama Christ atau Christian. Kalau kita mengatakan diri kita pengikut Kristus, kita adalah murid-murid Kristus Yesus, maka hidup kita, Bapak Ibu, hidup kita harusnya mencerminkan prinsip hidup Kristus. Dan kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, saya katakan tadi, Yesus tidak menuntut yang aneh-aneh dari kita sebagai muridnya. Kita tidak disuruh untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang melampaui kemampuan kita. Kita hanya diminta untuk meneladani apa yang telah Kristus tunjukkan. Satu kata yang populer sekali bagi semua manusia, kata kasih. Kalau kita ditanya apa artinya kasih, apa itu artinya kasih, kita akan menjawab ada banyak definisi tentang kasih di dunia ini. Cinta, kasih, love, ada banyak definisinya. Tapi Kristus ketika dia datang ke dunia ini, dia meminta kita untuk mengasihi seperti dia mengasihi. Artinya apa? Dia memberi teladan. Kalau Yesus mengatakan bahwa engkau harus mengasihi, kita akan bertanya, apa itu mengasihi? Tapi Yesus mengatakan engkau harus mengasihi seperti aku telah mengasihi. Artinya ada teladan yang konkret dari setiap prinsip yang diajarkan Yesus. Ada teladan yang konkret, yang nyata, yang dia tunjukkan pada kita. Prinsip melayani, servanthood, kehambaan. Kata kehambaan itu suatu kata yang dibikin jadi keren kalau dalam seminar. Tapi dalam praktek gak banyak orang yang mau melakukannya. Seminar atau camp, boot camp untuk leadership, untuk kepemimpinan, wah itu dibikin keren sekali. Pengajaran tentang servanthood, kehambaan, excellent servanthood, kehambaan unggul. Itu kata yang istilah yang keren sekali. Lalu kemudian dibikin simulasi macam-macam untuk peserta bootcampnya memiliki servanthood. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehambaan, servanthood nggak bisa dicapai dengan sebuah simulasi dalam sebuah bootcamp. Kenapa? Karena Kristus mendefinisikan servanthood dengan hidupnya. Kristus mendefinisikan servanthood, kehambaan, ketika dia keluar dari rumahnya dan pergi ke padang gurun. Ketika dia keluar dari kehidupannya sebagai seorang tukang kayu dan kemudian memulai hidupnya sebagai orang yang melayani orang banyak. Karena itu, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Sebagai murid Kristus, kita tidak lebih daripada Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus belajar prinsip-prinsip hidup Kristus. Prinsip-prinsip yang penting dalam ajaran Kristus. Mengasihi, melayani, kerendahan hati, kehambaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan kita murid Kristus, tapi kita tidak bisa merendahkan diri,
Kalau kita mengatakan kita murid Kristus, tapi kita punya ego yang tinggi sekali. Kalau kita bilang kita murid Kristus, tapi kita tidak bisa melayani yang rendah, melayani yang lemah, melayani yang sepele, melayani yang terbuang, maka kita kehilangan prinsip Kristus. Dan kalau kita tidak punya prinsip Kristus dalam hidup kita bukan murid Kristus. Murid Kristus juga hidup menurut gaya hidup Kristus. Haleluya. Gaya hidup Kristus seperti apa? Gak usah nanya. Kalau ada yang nanya, Pak, sebutkan berikan pada saya gaya hidup Kristus seperti apa. Di Injil, 4 Injil menjelaskan bagaimana Kristus menjalani hidupnya. Gaya hidup Kristus gak aneh-aneh. Ada yang menggambarkan Kristus itu seorang yang revolusioner seperti Che Guevara di Kuba gitu ya. Atau tokoh yang revolusioner yang melawan, memberontak seperti itu. Kristus tidak seperti itu. Kristus memimpin perlawanan tapi dengan cara yang tanpa kekerasan sama sekali dan tanpa ada yang aneh-aneh. Gaya hidup Kristus yang kita bisa lihat dengan paling jelas adalah gaya hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Hidupnya adalah untuk jiwa-jiwa yang dia layani. Itu gaya hidupnya. Dari prinsip melayani, prinsip mengasihi, kemudian dimanifestasikan, diejawantahkan di dalam gaya hidup. Gaya hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak mudah jadi murid Kristus. Gak mudah menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena teladan Kristus itu luar biasa. Lalu bagaimana? Kalau kita mau menjadi gereja Tuhan, kita dipanggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang yang ajaib itu. Dan di dalam terang yang ajaib itu Bapak Ibu, kita diminta untuk meneladani Kristus. Kita belajar apa yang Yesus ajarkan di dalam Injil. Kita belajar apa yang Yesus teladankan di dalam Injil. Dan kita praktekkan dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan hidup kita. Dan ketahuilah, sebenarnya ajaran dan teladan Kristus sangat sederhana. Ajaran dan teladan Kristus juga sangat cost efektif. Tidak membutuhkan dana besar untuk menjadi murid Kristus. Kita nggak harus nabung untuk pergi ke satu tempat yang jauh untuk bisa sempurna sebagai murid Kristus. Kita hanya perlu menyangkal diri kita untuk menjadi murid Kristus. Tapi bukankah setiap orang yang mau menjadi murid, itu artinya dia mau menyangkal dirinya? Di dunia aja, kalau kita mau masuk sekolah, ada masa pengenalan sekolah. Itu kesempatan kakak-kakak senior kerjain adik-adiknya dengan alasan memperkenalkan. Masa pengenalan sekolah itu sebenarnya adalah masa di mana kita melepaskan masa lalu kita, cara berpikir yang lama, dan mengganti dengan cara berpikir yang baru sebagai murid di sekolah yang baru. Itu penyangkalan diri. Kalau kita nonton film silat untuk menjadi murid dari pendekar mabuk, walaupun dia nggak suka minum, dia harus minum karena pendekarnya minum terus setiap hari. Tergantung minumannya apa ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Kristus artinya mau menyangkal diri. Menyangkal diri, membuang prinsip lama, membuang prinsip hidup kita yang lama, melepaskan gaya hidup kita yang lama, dan mempelajari dan mempraktekkan prinsip hidup dan gaya hidup Kristus di dalam hidup kita. Baru kemudian kita bisa disebut murid Kristus. Kalau saya bicara seperti ini, mungkin akan ada yang banyak yang terganggu. Terus jadi gimana orang-orang Kristen yang hidupnya kayak gitu? Menjadi Kristen di suatu masa, Bapak Ibu, itu adalah suatu proses yang mahal. Ketika jemaat mula-mula dimulai, orang-orang percaya tersebar ke seluruh dunia. Dan kemudian ajaran Kristus mulai tersebar. Dan orang-orang mulai datang untuk menjadi murid Kristus. Tidak serta-merta seseorang diterima
sebagai murid Kristus. Ada masa probation, ada masa di mana dia dididik ajaran Yesus seperti apa, teladan Yesus seperti apa, dan kemudian dia dibimbing dan diperhatikan pertumbuhannya sampai dia benar-benar bisa membuktikan bahwa dia sudah mengikuti ajaran dan teladan Yesus, baru dia bisa disebut murid Kristus. Kekristenan kemudian menjadi agama resmi di Roma di suatu masa, dan kemudian kriteria yang tadinya begitu tinggi itu menjadi tidak berlaku lagi karena semua orang harus jadi Kristen, kalau enggak dibunuh. Bapak Ibu yang dikasih itu, yang saya mau katakan adalah sejak semula Kristus menetapkan standar yang tinggi bagi kita. Sejak semula permintaan Yesus dari kita adalah menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikuti Dia. Sejak semula Yesus meminta kita untuk melepaskan prinsip hidup kita yang lama dan gaya hidup kita yang lama untuk mengikuti Dia. Kalaupun oleh karena zaman berubah kelihatannya itu tidak dituntut lagi, tapi sebenarnya Kristus tidak pernah menurunkan standarnya. Karena itu, apakah engkau murid Kristus? Renungkan pertanyaan ini dan kemudian datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kalau merenungkan ini, saya tidak akan pernah bisa menyombongkan diri saya. Kenapa? Karena saya akan selalu menemukan betapa saya membutuhkan kasih karunia Allah setiap hari, untuk setiap hari belajar menjadi murid Yesus, untuk setiap hari belajar menghidupi prinsip Kristus, untuk setiap hari belajar menghidupi gaya hidup Kristus, untuk setiap hari berjuang melakukan karya Kristus di dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menantang, ini sangat menantang. Kenapa? Karena hari-hari ini dunia membutuhkan teladan Kristus melalui orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen gagal memberikan teladan Kristus, gereja akan gagal berdampak bagi dunia ini. Kalau orang-orang Kristen gagal mewujudkan prinsip hidup Kristus di dalam hidupnya, gereja tidak akan ada artinya lagi di dunia ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana? Banyak yang kemudian mengatakan, tapi Pak, tantangannya bukan hanya dari diri kita aja. Kalau kita menyangkal diri memikul salib, oke lah. Tapi ada banyak aniaya yang bisa datang. Ada banyak tantangan. Kita dihimpit dan ditindas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan di Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu, sejak kekristenan dimulai, dunia selalu mengancam. Sejak kekristenan dimulai, dunia selalu berusaha membinasakan, melenyapkan kekristenan. Tetapi orang-orang yang percaya, mereka menghidupi teladan Kristus dan mengatakan tidak takut kepada ancaman dari dunia. Ketua hari-hari ini kita menghadapi ancaman macam-macam, ancaman fisik maupun ancaman ideologi. Secara fisik ada tempat-tempat di mana kekristenan diancam secara fisik. Tapi ada ancaman yang lebih besar, ancaman ideologi. Ketika iman Kristen dianggap kuno, dianggap tidak relevan dengan dunia ini. Bagaimana iman Kristen bisa dianggap tidak relevan dengan dunia saat ini? Itu karena orang-orang Kristen tidak lagi menghidupi gaya hidup Kristus. Itu jangan takut dengan ancaman dunia. Kenapa? Karena Kristus mengatakan mereka hanya bisa membunuh tubuh, tapi hidup kita ada di tangan Yesus, ada di tangan Kristus.
dan Dia berkuasa. Bukan hanya atas hidup di dunia ini, tapi hidup yang kekal juga. Karena itu mungkin engkau bisa diejek, engkau bisa dianggap kolot, dianggap aneh. Hidup jujur dianggap aneh, dianggap pencitraan. Terserah yang lain mau pencitraan, tapi kita mau hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dunia mengancam, dunia menghimpit, dunia mau menindas kita, Yesus membela kita. Nah itu jangan takut. Yesus mengatakan juga, jangan takut akan soal-soal penghidupan. Lalu ada yang bilang, Pak, kalau kita mau hidup seperti Yesus, nanti bagaimana dengan anak istri kita? Yesus nggak menikah, saya punya anak istri, punya suami, punya anak, bagaimana? Yesus bilang, jangan takut soal-soal penghidupan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Soal-soal penghidupan, Bapak Ibu. Satu hal yang saya kira kita harus tahu. Yesus memanggil kita bukan untuk hidup kere. Dengar baik-baik. Loh gimana Pak? Yesus hidup dalam kesederhanaan, tapi Dia tidak miskin. Masa sih? Iya, Dia memberi makan 5.000 orang. Dia memberi makan 7.000 orang. Dia 4.000 orang. Dia membayar pajak kepada kaisar. Di mana Yesus pergi ada makan-makan. Jangan pikir Yesus puasa tiap hari. Yang puasa tiap hari itu Yohanes Pembaptis, kata Injil. Jadi maksudnya gimana? Gaya hidup Yesus adalah gaya hidup sederhana, bukan gaya hidup mewah. Jadi yang Yesus menentang bukan punya uang banyak, tapi hidup mewah. Mepet sawah. Hidup bermewah-mewah. Menumpukan uang harta untuk dinikmati sendiri. Itu bukan gaya hidup Kristus. Tapi gaya hidup Kristus adalah berbagi. Berbagi hidupnya kepada siapa dia bisa berbagi. Kalau ada orang banyak butuh makan, dia bagikan makanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa mengerti enggak? Orang yang punya uang banyak dan menghidupi gaya hidup Kristus tidak akan hidup mewah. Tapi Pak, mewah itu relatif loh. Ya memang mewah itu relatif. Tapi yang mengukur relativitas kemewahanmu adalah hati nuranimu, bukan kata orang. Itu yang penting. Mewah itu relatif, oleh karena itu saya perlu BMW Pak, karena lingkungan saya semuanya BMW. Relatifnya di mana? Relatifnya itu di hatimu. Ketika engkau merasa cukup, maka cukup. Ketika engkau merasa kurang, maka kurang. Dan ukuran cukup dan kurangnya kita adalah teladan Yesus. Kalau kita bisa makan kenyang, sehat, cukuplah. Kalau kita bisa tidur nyenyak, cukuplah. Kalau kita bisa punya pakaian yang nyaman, nggak sobek-sobek, cukuplah. Sekarang malah disobek-sobekin celananya biar kelihatan keren gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, soal-soal penghidupan saya mau katakan, orang percaya, murid Kristus, hidup menurut prinsip dan gaya hidup Kristus, tidak akan mungkin kekurangan. Orang percaya yang hidup menurut prinsip dan gaya hidup Kristus, murid Kristus, tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena burung pipit Tuhan pelihara murid-muridnya. Setiap orang yang menjadi murid Kristus mempunyai otoritas yang sama dengan Kristus. Karena itu tidak akan kekurangan. Murid Kristus tidak akan pergi dan minta-minta untuk makan dan minumnya. Tapi ketika murid Kristus bicara tentang uang,
dia bicara tentang jiwa-jiwa. Ketika murid Kristus bicara tentang harta, dia bicara tentang karya Tuhan yang harus dikerjakan. Ketika murid Kristus bicara tentang kebutuhan-kebutuhan, dia bukan bicara kebutuhan-kebutuhan pribadinya, dia bicara kebutuhan-kebutuhan jiwa-jiwa. Itu gaya hidup Kristus. Uang pasti ada. Kenapa? Karena Kristus punya segala sesuatu. Tapi kita bukan hamba uang, kita hamba Kristus. Karena itu kita tidak takut soal-soal penghidupan. Dan bahkan kita menjungkir balikan pemahaman orang tentang orang kaya seperti apa. Orang dunia pikir orang kaya itu dia bisa bangun bangunan yang mewah sebagai rumahnya. Dia bisa kumpulkan mobil mewah di garasinya. Itu kata dunia tentang orang kaya. Orang yang kaya menurut kerajaan Allah seperti apa? Orang yang membagikan hidupnya dengan sesamanya. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Karena itu, murid Kristus gak mungkin nih kekurangan. Kalau kekurangan, ada masalah dalam cara engkau mengelola anugerah Tuhan bagi hidupmu. Murid setia pada gurunya. Contoh dari film kungfu, film silat itu jelas banget. Setia sampai mati dengan gurunya. Kita pun demikian. Kepada kita pun demikian tuntutannya, Bapak Ibu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa. Dan yang barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Murid setia kepada gurunya. Pengikut Kristus, murid Kristus setia kepada Kristus. Setia kepada Kristus. Saya kira ini gak perlu penjelasan panjang lebar. Yang perlu adalah kita memeriksa hati kita. Seberapa kita setia kepada Kristus. Sungguhkah Kristus junjungan kita? Atau Mamon junjungan kita? Sungguhkah Kristus Tuhan yang kita sembah? Atau uang Tuhan yang kita sembah? Murid setia kepada panggilannya, apapun taruhannya. Tuhan mau kita menjadi gerejanya. Gereja adalah eklesia, dari kata ekkaleo, yang artinya yang dipanggil keluar, called out. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dipanggil keluar dari kebrengsekan, dipanggil keluar dari kejahatan, kebiadaban kita, untuk datang pada terang yang ajaib itu, untuk datang pada Kristus, dikuduskan oleh darahnya di kayu salib, dan kemudian diberikan mandat untuk mengerjakan pekerjaannya di dunia ini. Seorang murid akan setia kepada panggilannya, akan setia kepada panggilannya. Di Efesus 2 ayat 10, panggilan yang di pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan. Ketika kita mengerjakannya, akan ada banyak tantangan, tapi seorang murid setia pada panggilannya apapun taruhannya. Come what may, everything will be alright. Apapun boleh datang menghantam, tapi gak masalah. Kenapa? Karena Bapa bersama dengan kita, Roh Kudus kekuatan kita, dan Kristus panji kita. Maka kita mengerjakan panggilan kita, apapun taruhannya. Panggilan bagi seorang murid adalah identitas. Panggilan bagi kita adalah identitas kita. Dan identitas kita sebagai murid menghasilkan karya. Dan karya adalah hidup kita. Kalau kita mengatakan diri kita murid Kristus, karya apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan karya itu adalah hidup kita. Kita perjuangkan apapun taruhannya. Karena kalau kita menyerah karya itu, artinya kita menyerah hidup kita. Selama hayat masih di kandung badan. Saya suka frase itu. Selama masih ada nafas hidup kita, selama itulah kita mengerjakan karya Kristus di dalam hidup kita, sesuai dengan panggilannya bagi kita. Yesus mengatakan,
Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengganggu Anda semua pagi ini dengan pertanyaan ini. Apakah saya murid Kristus? Atau saya cuma orang banyak yang ikut kalau ada makanan, yang ikut kalau ada mujizat, yang ikut kalau ada berkat? Orang banyak itu berbalik berteriak, salibkan dia ketika Yesus ditangkap. Tapi murid-murid bertahan sampai kesudahannya. Mereka mati martir semuanya karena hidup mereka adalah Kristus. Dietrich Bonhoeffer menulis begini, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggilmu, dia memintamu untuk datang dan mati. Maukah engkau datang? Maukah engkau menjadi muridnya? Maukah engkau mendengarkan panggilannya dan menghidupi identitasmu sebagai murid Kristus, mengerjakan karya Kristus di tengah dunia ini? Dunia penuh dengan kegelapan, kejahatan, tapi terang sudah datang, dan kita, murid-murid Kristus, membawa terang itu ke dalam dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami. Tolonglah kami yang lemah dan kurang ini ya Tuhan. Kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau menghidupi prinsip dan gaya hidup Kristus. Kami mau mengerjakan karya Kristus dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Tanpa kekuatan dari-Mu kami tidak sanggup. Tanpa pertolongan dari-Mu kami tidak berdaya. Itu Roh Kudus, tolong kami menjadi murid-murid Yesus yang mengerjakan karya Kristus di tengah dunia ini. Sehingga sebagai gereja kami membawa dampak bagi dunia, menjadi berkat untuk kemuliaan Bapa. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane, lo sadonane.